Bila engkau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, lain di bibir, lain di hati. Minimal kalau nggak punya idealisme, punya otak lah. Punya otak dikit, diputar dikit otaknya. Mikir kan gratis, nggak bayar. Nggak ada mikir bayar, gratis. Sederhana, pemikiran Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, udah. Itu aja 5, nggak ada lagi yang lain, tujuannya ridhonya Allah. Nah itu mikir, ya kan? Lain lagi kalau memang nggak punya otak, nggak punya mikir, ya kan? Mungkin PKS ini isinya ODGJ, mungkin kan nggak bisa bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Selasa 10 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana? Otak partai kesiangan apa sejati, partai kemunafikan sejati. Gimana ini? Aduh, ini kayak lagu aja nih. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dulu bilang tolak IKN, sekarang puji-puji KN. Hah, kacau. Bila engkau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, lain di bibir, lain di hati. Minimal kalau nggak punya idealisme, punya otak lah. Punya otak dikit, diputar dikit otaknya. Mikir kan gratis, nggak bayar. Nggak ada mikir bayar, gratis. Sederhana, pemikiran Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, udah. Itu aja 5, nggak ada lagi yang lain, tujuannya ridhonya Allah. Nah itu mikir, ya kan? Lain lagi kalau memang nggak punya otak, nggak punya mikir, ya kan? Mungkin PKS ini isinya ODGJ, mungkin kan nggak bisa mikir. Dipaksa, saya terpaksa, mungkin, ya kan? Tapi kan kalau masih sehat, buger, tangan bisa ada 2, kaki ada 2, mata bisa lihat, kuping masih bisa denger, otak masih sehat, masa nggak bisa milih? Ya elah. Ini kalau gini sama aja seolah-olah PKS ini ingin menunjukkan kampanye kepada umat nanti 2024 di Pilkada. Wahai orang-orang munafik, pilihlah kami, partai kemunafikan sejati, gitu. Ngeri. Hah. Pokoknya yang paling keren HTI, FPI masih istiqomah. Nggak ada lagi yang lain. Coba lihat Muhammadiyah, ada tambang, Persis tambang. MUI lagi kaji soal tambang. Gimana? Asroruni menyatut mengatasnamakan MUI. Ya begini begono, ada paus begono begini, dibilang begini begono. Preketek semua itu. Ini dunia nih, ya elah, seujung kuku. Ya elah, nggak ada apa-apanya. Apa yang mau diharapin dari dunia? Apa yang mau diharapin? Kalau nggak bisa berjuang, ya nggak usah ngomong, diem. Minimal ngumpet-ngumpet lah, muji-muji IKN-nya. Ini muji-muji IKN di depan wartawan, di depan orang banyak. Dulu lu pada tolak, sekarang dipuji. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jelas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini tipe-tipe orang-orang munafik ini, tipenya di paling bawah, di kerak neraka, ya kan, yang paling bawah. Yahudi di atas, Nasrani di atas. Ini orang munafik di bawahnya. Ngeri. Kacau tidak? Kacau. Apalagi kemudian ada ayat yang lain. Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Tuh, orang beriman itu karakternya. Dia beriman dan dia berhijrah. Hajaru, hijrah. Mau hijrah pemikirannya dari pemikiran kufur ke pemikiran Islam, pemikiran hedon ke pemikiran sederhana. Hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang. Tipe orang beriman itu karakternya berjuang, bukan ikut kata Prabowo. Kacau. PKS puji IKN, karya anak bangsa. Anak bangsa. Dulu ditolak, sekarang dipuji. Ngomong nggak benar ngomongnya. Pakai idealisme dong, pakai otak dong. Kalau nggak punya agama, munafik, nggak apa-apa dah. Tapi minimal punya otak lah, ya kan? Ada aja kayak gini pagi-pagi, ampun dah tuh. PKS puji karya anak bangsa, IKN, bla bla bla. Pujilah, puji setinggi langit. Kalau belum puji, kalau perlu, Prabowo itu adalah Umar bin Khattab sekalian. Puji terus.
Puji terus, ya jilat terus, ya kan ngeri. Nah, setelah sempat keras menolak IKN, tampaknya PKS sudah mulai lembek, ya kan. Dan beralih menjadi pendukung IKN, ya. Lu IKN nih, ini Prabowo nih, Prabowo. Woi, Pak Prabowo. Ini kalau mau pindah IKN, satu orang, satu kelompok yang harus lebih pertama masuk ke IKN, PKS dan gerombolannya. Baru yang lain nyontohin, nih kan. Karena puja-puji PKS kepada IKN demikian dahsyat. Puja-pujinya berlebihan. Ketua DPP PKS sekaligus anggota yang katanya wakil rakyat Mardhani Alisera menyampaikan dukungannya terhadap IKN dalam rapat kerja Komisi 2. Nah, Mardhani mengakui usulan dan lain sebagainya macamnya. Untuk otoritas IKN izin pertama kali sejarah ini pimpinan dan anggota bla 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 preketek intinya dukung. Padahal kepala otorita IKN aja itu meragukan adanya IKN gitu. Kok ini partai kebanyakan suara atau gimana? Partai kemunafikan sejati, partai kupu-kupu siang. Kok pengetahuannya lebih hebat daripada otorita IKN? Otorita IKN aja pesimis. Bakal nanti IKN bakal rame. Nah, otorita IKN pesimis. Punya firasat nggak enak. Mantan kepala otorita IKN khawatir IKN yang megah tapi sepi. Tapi di PKS dipuji. Ya. Nah, ini contoh orang yang punya otak. Nih, contoh. Ya kan, dipakai akalnya. Oh, nanti begini. Oh, nanti fasilitas. Oh, nanti begini. Daya beli gimana? Segala macam bla bla bla. Pasarnya gimana? Distribusi barang gimana? Oh, nanti UKM gimana? Oh, nanti begini gimana? Ini baru orang punya otak. Nih, mantan kepala otorita IKN. Ya kalau PKS ya gimana otaknya? Ngeri. Nah, kembali ke soal tadi. Al-Baqarah 208. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Orang beriman itu adalah orang berhijrah dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berjuang di jalan Kimples. Ya kan? Itu Kimples kalau seumpama semua partai politik di Indonesia itu gabung di Kimples, tetap tidak akan melunturkan semangat perjuangan jahadu fisabilillah. Kalau memang ya kan PKS ini dan gerombolannya adalah orang-orang yang benar-benar mukmin, ya kan? Gak ngaruh. Mau Kimplesnya ada jutaan orang kayak, mau Kimplesnya ada 10 partai kayak 20 partai, sama sekali tidak melunturkan semangat perjuangan. Karena uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencontohkan. Beliau sendirian dan para sahabat beramai-ramai yang jumlahnya cuma dikit bisa berenang melawan Romawi di perang Tabuk. Ya, Romawi itu kocar-kacir. Nabi SAW dan para sahabat bisa menang lawan Persia. Begitu juga dengan anak cucu kemudian selanjutnya beberapa abad kemudian. Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Bisa membuktikan. Jadi kalau PKS gaya-gayanya masih begini, apakah dia ini orang beriman atau orang kafir? Komentar di kolom komentar. Orang-orang beriman cuman orang yang berjuang. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau dia nggak mau berjuang, apakah dia bagian dari orang beriman? Apakah dia sudah jadi bagian orang kafir? Ngeri. Orang beriman, beramal soleh, itu zaman dulu meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kepentingannya, meninggalkan apapun harta bendanya. Seperti Abdurrahman bin Auf saat hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semuanya. Ya kan? Zaman dulu. Dan berjuang di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang, yang penting mah ini keluarga aja dulu, keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, pakai dalil. Ya keluarga dulu lah, keluarga dulu. Nanti masalah negara mah gak itu mah persoalan gampang lah. Yang penting keluarga dulu, keluarganya udah soleh, anaknya ada soleha, baru bisa ntar masyarakat Islam. Kalau sekarang malah dibalik, ya kan. Meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, melalaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan lebih memilih kehidupan pribadi, privilege dan lain sebagainya macamnya. Ngeri. Jadi kalau harapan berbaik sangka berjuang di jalan Allah tanpa keikhlasan, ini hanya mimpi bagi PKS. Hanya mimpi. Tanpa berjuang menegakkan syariat Islam, hanya mimpi yang namanya Partai Islam. Partai Islam itu hanya berjuang memperjuangkan syariat Islam. Jahadu fisabilillah. Itu orang-orang beriman. Karakternya berjuang. Bukan jadi penonton, bukan jadi ngamatin, ya kan? Bukan puja-puji penguasa. Bahkan Muhammad bin Maslamah itu seorang ulama terkenal, ya kan? Itu mengatakan lalat yang hina itu hinggap di kotoran lebih baik daripada ulama yang dekat pintu penguasa. Ya, semoga kita semua tetap istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.